Dan sedangkan di dalam Islam mutlak itu Pak. Wallahu ma'al abdi ma dhanna bi, Allah akan bersamaan dengan kamu apa yang kamu yakini dalam batinmu. Kalau kamu ragu-ragu ya akan dikasih oleh Allah. Tapi kalau kamu yakin akan dikasih oleh Allah. Ini ajaran Islam, syariat. Mereka pola pikirnya begini. Alam jagat ini disetting oleh yang kuasa, bahkan mereka katakan adanya begitu. Karena mereka tidak percaya dengan Tuhan. Adanya begitu. Settingan ini ada bagian dua. Satu settingan positif, satu settingan negatif. Ada energi positif, ada energi negatif. Hanya dua ini. Kalau kita ingin sukses dan bahagia, raih ini, energi positif ini. Kalau kita tenggelam dengan nafsu masuk ke energi negatif, kita akan hancur. Itu alam. Contoh cilik, nek nyabrang tola-toleo. Energi positif demi keselamatan. Energi negatif, nafsu, wis kadek ngunu-ngunuan seliwat itu bermotor. Contoh kecil. Lah manusia ini dilengkapi oleh Allah dengan dua alat energi. Satu energi positif, satu energi negatif. Podo karo alam. Energi positif nafsul mutmainah, power. Sebab ini kekuatan yang kita butuhkan ini Pak. Manusia bisa maju karena nafsu. Ada nafsu bagus, ada nafsu jelek. Nafsu bagus tuntunan hidayah Tuhan, nafsu jelek hembusan iblis, syaitan yang terkutuk. Tinggal kita tenggelam kemana. Energi negatif ini nafsu su'. Inna nafsal ammaratum bisu' illa ma rahimah rabbi inna rabbi ghafur rahim. Itu kata Nabi Yusuf. Waktu beliau tergoda ngakui bahwa nafsu itu ada. Cuma dia akan selamat illa ma rahimah rabbi inna rabbi ghafur rahim. Nafsu itu akan selamat kalau mendapatkan rahmat Allah. Nabi Yusuf dapat rahmat Allah. Sehingga dia tidak tenggelam ke situ, balik ke energi positif. Di sini ada dua nafsu secara global, ada nafsu bagus, ada nafsu jelek. Dikemanakan nafsu ini? Ternyata mereka itu menggunakan konsep Islam ini. Dengan husnudzon yang cukup tinggi, dorongan, power, optimisme. Makanya ada peribahasan menjadab-jadab, siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Ya karena dia optimis. Ya. Jadi energi positif ini dilarikan ke positif, yang negatif bunuh. Makanya segala sesuatu kalau di dalam ajaran agama namanya husnudzon billah, berprasangka bagus dengan Allah. Ini kunci. Nah, rata-rata orang berdoa itu emosionalnya muncul. Lah emosional itu kadang-kadang ke negatif, kadang-kadang ke positif. Rata-rata negatif. Contoh cilik, lah ya wis tak dungak-dungak no. Kok sik ngene iki jan-jan ya apa sih? Lah wis. Ini sudah tenggelam ke negatif ini. Ini sudah tenggelam ke negatif. Kalau macam begini, kayak mustajabah. Sulit, tidak gampang. Tidak gampang. Kita berikhtiar. Sudah, insya Allah sukses berhasil. Tahu-tahu meleset. Di saat meleset, energi positif berubah enggak? Kalau berubah, wah, lah nek ngene carane hancur awak iki. Lah wis. Secara tidak sadar dia sudah tenggelam dengan emosi negatif. Ini yang sangat bahaya. Makanya Nabi Ayub waktu diberikan sakit oleh Allah, sudah maksimal, sudah kalau wong loro koyok lorone Nabi Ayub, sampai dibuang ke kuburan, Pak. Ya untungnya kan dipendem, masih urip, anak sudah 11, istri pergi, harta habis, masyarakat sudah mencemoohkan buang.
Nabi Ayub dalam kondisi begitu tetap senyum. Ini masanya syaitan binus bin ladabin. Betul nopo Gusti. Jadi membatasi diri energi positif, jangan tenggelam ke negatif. Apa batin Ayub? Ini masanya syaitan binus bin ladabin. Oh nggih Gusti. Ngeten ngira pola iblis. Nah iblis anane ngeten krana ridho panjenengan kangge nguji. Mboten napa-napa Gusti. Wong niku pancen panjenengan kehendaki. Mboten luwe dari niki kula tampi Gusti, kula tampa. Energinya ke positif terus. Apa yang terjadi? Allah berfirman, berikut birijlika hada bukhtasilun baritun wa samabun. Yuk, is goyangna wis jam sikilmu yuk. Goyangna. Hada bukhtasilun baritun wa sarabun, aku keluarkan air untuk mandi dingin lan umbinu. Seketika keluar, langsung Ayub menggoyang-goyangkan badan di air itu, lantas diminum. Seketika sembuh. Ini cara Qasasul Anbiya dalam Al-Quran. Kenapa Allah ceritakan itu? Supaya kita bisa ambil hikmahnya. Dan berbuat begini susah. Saya bisa ngomong karena saya tidak bersangkutan. Mungkin yang bersangkutan berat. Itu perlu pendamping. Itu perlu nasihat. Itu perlu pendekatan. Makanya sunnah di dalam Islam itu, dekati keluargamu yang sakit. Tuntunlah dengan baik. Berikanlah harapan yang optimis. Gembirakanlah dia. Itu tugas kita. Energinya ke positif. Ini jelas Islam digunakan oleh mereka. Oleh mereka itu. Di Malang ini ada dokter umum. Pasiennya Masya Allah luar biasa banyaknya. Pagi begini yang ngantri kuata. Engkau selesai jam 1 jam 2. Kun jam 4 buka mana sampai jam 11 jam 12 jam 1 setiap hari. Beliau ini setiap ngadepi pasien dia masih nyuntik. Kalau spesialis kan tidak ada yang nyuntik. Dia nyuntik. Nyuntik ini dia berdoa. Dengan cara agama dia. Berdoa. Apa jawaban akhirnya? Waras. Saya sehat. Waras. Saya sehat. Semua pasien begitu kan. Ternyata pasiennya banyak. Artinya apa itu? Banyak yang jodoh kan. Padahal ini dokter umum. Sugestinya positif terus. Ini kata metu ruang sarang. Sembuh. Disugesti optimis. Positif. Itu pengaruh Pak. Pengaruh sekali. Pengaruh sekali. Ya. Jadi jangan sekali-kali orang ngomong, wah itu orang kafir kok lebih sukses dari kita. Loh ya apa itu? Ya wajar karena dia menggunakan fasilitas sunnah Allah. Diwajarkan apa? Ilmu. Karena dia berilmu yang tinggi, sukses. Lah kita kalah dengan ilmunya, ya kalah sukses. Cuman kita masih ada satu lagi, fasilitas iman. Itu bukan lagi hukum syariat, tapi sudah hukum irodah. Menggunakan faktor doa. Lain Pak. Nanti kita bahas belakangan. Sekarang kita bahas global dulu. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan, wah ku Cina kadek tajik kadek wiritan suki-suki sing tahlilan ini melarat kabeh lah. Terus ya apa? Ya karena dia menguasai ilmunya, ilmu belakang dikuasai. Ya yang kita amati dia. Ya memang ilmu itu mengangkat derajat. Ilmu itu tidak harus di sekolahan Mbak. Tidak. Saya punya tetangga waktu saya di Gempol. Tetangga saya Cina semua. Yang Jawa cuma saya sendirian. Di start jalan Raya Gempol nomor 53A. Tangga saya itu kaya. Cina kaya.
putunya. Itu kalau sekolah dibawa tremos, dibawa tremos es, dibawa bungkusan roti-roti, udah dijual. Dikon dodol. Putih ini kon dodol. Anake wong Jawa. Gengsi, Pak. Seru suara. Pernah saya tanya, Cik, cucunya kok suruh juara, tidak kasihan. Oh, justru ini Pak yang menjadikan sukses. Kalau kita tidak didik begini, namanya kita tidak kasihan sama cucu. Ini saya ajak begini ini biar sukses hidupnya. Bapak, pulang sekolah dihitung punya untungnya dikasihkan ke cucunya. Nah, ini kamu tadi bekerja dapat duit ini. Oh ya, semangat dia. Besok bawai lagi, terus. Mula-mula memang diolok temannya macam-macam, teruskan saja. Lama-lama bosan sendiri temannya. Akhirnya tertanam jiwa anak ini, jiwa dagang secara kecil-kecilan. Lulus SD, dia sudah simpanan duit punya. Dikembangkan lagi. Bikin stand sana, bikin stand sini, bikin stand. Jadi ilmu dagang ini ditanamkan secara praktek sejak dari kecil. Bagaimana melayani orang, dicemoohkan orang, dia tetap tahan mental. Dan begitu seterusnya, bagaimana dagang supaya lebih bagus. Kreativitasnya terus ditumbuhkan. Sukses. Ya karena menguasai di bidang dunia dagang. Sejak dari kecil dididik. Non sewu. Sarjana enggak. SMA berhenti. Tapi duit itu miliaran. Sukses. Sama-sama toko. Sini toko ini wong Jawa, sini toko Cina. Wong Jawa luwih murah. Cina rada larang. Ya lari Cina. Ternyata ada kuncinya. Dia melayani pembeli itu dengan baik. Karena itu raja. Nggak beli, nggak apa-apa. Suruh milih, monggo. Ana wong tuku duit elek ditampa. Nek kena tuku ni wong Jawa, duit kok ngene, Pak. Kak payu iki. Mau. Cina jelek, terima. Dilihat. Seri ini bodoh. Tidak masalah. Simpen. Disusui sing api-api. Seneng sing tuku. Ini tangga saya sendiri. Seneng sing tuku. Ya, duit elek terkenal. Pokoknya nek brojokono duit elek kena mesti tombong. Dan Cina ini nampak tidak ada masalah. Kenapa? Setelah itu dikumpul selagi serinya ada, dibawa ke bank. Di bank diganti yang baru. Selesai. Dengan ini ilmu-ilmu orang Jawa tidak ngerti. Ilmu macam begini ini ilmu kenyataan dalam kehidupan, dalam human society ini. Pak. Ini muncul. Ditangkap oleh mereka. Bagaimana yang melayani konsumen, memuaskan konsumen, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Ini sudah ditanamkan dari sini. Ilmu-ilmu yang begini karena dikuasai, dia jadi sukses. Itu wajar. Jangan iri. Lah kita kadang-kadang tidak memiliki ilmu seperti itu. Kembali lagi sukses mereka tetap dalam koridor sunnah Allah. Tidak bisa lepas. Karena jagat ini ciptaan Allah. Itulah kenyataan yang ada. Silakan pakai. Dan tinggal kita. Mau maju atau enggak. Kalau maju kejar dong. Ya. Jadi jangan sekali-kali ada kecemburuan. Itu bukan Islam kok sukses. Saya Islam kok begini. Ya lihat dulu pola kehidupannya. Yang Islam sukses sak birang-birang. Sing wong kafir gak sukses sak birang-birang. Kita mesti bijak tuh melihat. Jadi kembali lagi, hidup itu energi positif, larikan ke positif. Yang kedua, landasi dengan ilmu. Yang ketiga, training dalam human society ini sukses. Saya melihat sejarah kehidupan orang sukses. Ada anak sekolah SMP kelas 2 tidak lulus. Orang Jerman. Bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya.
Satu saat didoktrin oleh ibunya masuk. Sini nak. Kamu sudah SMP, saya anggap sudah lulus dari SMP karena usiamu sudah lebih. Sudah saatnya kamu hidup sendiri. Jangan mengantungkan orang tua. Bapakmu meninggal, kamu anaknya orang melarat. Ibu sendiri orang melarat. Kerja. Kamu bisa, kamu kaya, kamu sukses, kamu bisa bahagia. Berangkat. Doktrin ibunya kamu bahagia, kamu sukses, kamu bisa. Itu terus memori itu muncul dalam pikirannya. Akhirnya punya ide kan, saya harus berhasil. Optimis kan? Kan duit-duit Pak. Tapi optimis dulu. Berangkat dari pekerjaan. Diterimalah di satu gudang. Sebagai cleaning service. Tukang sapu gudang. Tapi gudangnya gudang baku. Dia bekerja begitu itu pikirannya kamu bisa, kamu bahagia, kamu kaya, kamu sukses. Itu terus energi positifnya muncul terus. Akhirnya muncullah inisiatif. Mumpung saya lagi bergulat dengan tembakau. Salah apa kalau saya selidiki bagaimana ilmu tembakau? Tembakau yang bagus bagaimana, yang kualitas bagaimana, yang kelas 1 mana, yang ini yang mana, yang akhir yang mana, selidiki. Karena dia lagi bergulat di gudang baku itu. Lama ketahuan sama pemimpin pengawas gudang bahwa anak ini mengerti ilmu-ilmunya baku. Ya, sambil cari-cari, sambil lihat buku, sambil baca-baca, sambil praktek kenyataan, sambil tanya. Dengan aktifnya diamati oleh pimpinan. Dilihat, wah sekarang kamu bisa nggak? Coba ini, baku ini. Wah ini yang kualitas ini yang tidak bagus, ini yang akhir. Wah ini yang paling baik ini, tapi ini kalau udah bisa ditata dengan bagus bisa rusak dan sebagainya. Wah karena kamu sekarang bisa, kamu saya pakai sebagai quality control. Setiap barang masuk kamu yang ngontrol kualitasnya. Naik dalam jarak 13 tahun jadi manusia terkaya sedunia. Siapa dia? Onassis. Didorong oleh faktor optimisme. Apa kata saudara? Man jadda wajada. Siapa yang optimis positif, dia akan dapat. Ini banyak gunakan itu mereka itu. Dan ini qadir sunnah Allah. Sukses mereka tidak bisa lepas dari sunnah Allah. Allah memberikan rezeki dengan cara karena mereka menggunakan sunnahnya. Cuman saja karena tidak percaya, diberikan rezeki kehidupan bahagia, besok matinya ditempatkan yang lain, neraka. Yang muslim bersyukur surga. Itu aja. Jadi jangan sekali-kali kita berpandangan picik mata. Kok gak sembahyang kok sukses? Aku kok gini? Ya karena jalurnya betul. Ya. Sehingga pikiran kita itu bisa luas gitu loh. Ya, tidak picik. Ya, ajaran Islam Quran itu untuk manusia semua. Ya, ajaran kehidupan tinggal percaya atau tidak. Yang percaya disebut muslim, yang tidak percaya disebut kafir. Tapi dalam konsep hidup tetap sama. Jenenge ilmu 5/5 ku selawi. Sapa cekel ilmu 5/5 mesti selawi. Gak peduli Kristen, Hindu, Buddha, gak Jawa, gak Cina, sapa ae. Ya itu. Ya mudah-mudahan sajalah. Dengan keterangan singkat sekelumit kata ini, kita lebih terbuka pikiran kita. Fastabiqul khairat, kata Allah. Ya, berlomba-lomba cari kebagusan. Ya. Ya, supaya kita ini sadar. Ada orang mengatakan, wah ya stadrijun itu karena dilulu oleh Allah. Bukan. Allah itu menjadikan sesuatu karena sebab. Wa ja'alallahu likulli syai'in sababa. Dia disukseskan karena pegang ilmunya. Ya kalau kita pegang ilmunya seperti itu yang disukseskan oleh Allah. Sama aja sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan yang bertanya mengikuti ceramah ini
dan bisa difahami. Namun kalau masih kurang jelas, silakan kita berlanjut, kita bahas Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik walhamdulillah rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Qawi ya Matin ya Mujib asy-syairin innaka ala kulli syai'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka ya musfi'al marad iswina 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 ya Allah ismiyat ya Allah syikhatan wal afiyah syikhatan wal afiyah zahiran batinan innaka ala kulli syai'in qadir bi qudratika ya Allah ya Allah ya Rabb ya Allah ya Allah Isa rajin Muhammad asal ya Allah manati wa ulati kullu ya Allah baji surat ya Allah nadi ini nadiyati ya Allah astaghfirullah يسر يسر ولا تعسر يا ميسر كل عسر. ربنا آتنا من لدنك رحمة برحمتك هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim.